Menjadi kawasan yang terkenal dengan jalurnya yang ekstrim, Sitinjau Laweik di Sumatera Barat akan dibangun jalan layang atau flyover sepanjang 10,5 km. Sitinjau Laweik dikenal sebagai kawasan dengan jalur terekstrim di Indonesia karena tanjakannya yang menantang dan tikungannya yang tajam. Tentu saja untuk kendaraan khususnya kendaraan berat akan menjadi medan yang berat. Jalur ini pun merupakan satu-satunya penghubung jalan nasional yang ada di daerah Sumatera. Karena keekstrimannya ini, seringkali banyak kendaraan yang gagal menanjak ketika mencoba melintas. Untuk itu, jalur Sitinjau Laweik menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan besar dengan beban yang berat. Daerahnya pun tidak pernah sepi dilalui pengendara selama 24 jam. Sebagaimana yang telah kami bahas pada video sebelumnya mengenai perencanaan pembangunan flyover Sitinjau Laweik, dan melansir dari Instagram pribadi Menteri Erick Thohir, bahwa pihaknya melihat kondisi jalan yang berbahaya serta rentan terjadi kecelakaan itu. Menteri BUMN Erick Thohir pun mengatakan bahwa pihaknya akan membangunkan jalan Laweik atau flyover di jalur Sitinjau Laweik, Sumatera Barat. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan salah satu syarat mutlak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah dengan gencar membangun infrastrukturnya. Oleh karena itu, BUMN serius menuntaskan pembangunan salah satu sarana transportasi yang krusial di Sumatera Barat, yaitu flyover Sitinjau Laweik. Sitinjau Laweik sendiri menurut Erick merupakan salah satu jalur yang sangat terkenal, menjadi penghubung nasional yang ada di daerah Sumatera. Hal tersebut menjadikan proyek flyover ini penting untuk segera terlaksana agar cepat menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Erick mengatakan dukungan terhadap pembangunan flyover Sitinjau Laweik ini membalikan anggapan kalau pemerintah pusat menganaktirikan pembangunan Sumatera Barat. Erick mengatakan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat menjadi tujuan utama. Dia mengatakan Sumatera Barat tidak pernah dinomorduakan. Ia juga mengatakan untuk menunjang pariwisata di Sumatera Barat tentu dibutuhkan pembangunan infrastruktur. Erick mengatakan kelengkapan infrastruktur akan memberikan manfaat luas pada percepatan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Salah satu manfaat yang pasti akan diperoleh adalah peningkatan di sektor pariwisata. Sebab jalur ini merupakan jalur yang dilewati wisatawan lokal dari luar Sumatera Barat menuju sejumlah destinasi wisata di ranah Minang. Sektor pariwisata sudah terbukti mampu dengan cepat menggenjot pemulihan ekonomi pasca pandemi. Provinsi Sumatera Barat sudah saatnya dan pantas untuk menjadikan pariwisata sebagai tujuan utama. Pemikiran tentang pengembangan ekonomi sangat pantas dilakukan di Sumatera Barat karena daerah ini memiliki akar sejarah yang kuat. Banyak tokoh pejuang kemerdekaan RI berasal dari tanah Minang ini. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta. Sementara itu, flyover yang dibangun ini nantinya akan terletak di Panorama 1 dan Panorama 2 di kawasan Sitinjau Laweik. Pembangunan tahap pertamanya akan dimulai pada kawasan Panorama 1 dengan penggunaan dana sebesar 1,6 triliun rupiah. Flyover ini nantinya akan sepanjang 10,5 km. Pelaksanaan pembangunannya akan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, yakni dengan PT Hutama Karya Persero dengan nilai investasi sebesar 4,8 triliun rupiah. PT HK akan mengembangkan proyek tersebut untuk mengurai persoalan lalu lintas antara Padang Solok, Sumatera Barat. Pengerjaannya diharapkan dapat dimulai di 2023 besok, sementara target beroperasi ialah pada akhir tahun 2025. Pembangunan flyover di Sitinjau Laweik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi para pengendara yang melintas. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi juga berterima kasih atas pembangunan flyover Sitinjau Laweik ini yang akan menjadi bagian sangat penting bagi masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, dengan hadirnya flyover ini, aksesibilitas keluar masuk kota Padang jadi sangat memudahkan baik sektor wisata maupun ekspedisi. Selain itu, dengan adanya jalan layang ini, nantinya juga akan mendukung pengembangan pariwisata di daerah Sumatera Barat. Serta melihat banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, hadirnya flyover ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan pada jalur ekstrimnya tersebut.